Cerita panjang tentang Raja Firaun dikisahkan secara dramatis dan penuh nuansa sejarah serta fantasi. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir kuno. Dalam konteks cerita agama, Firaun yang sering disebut adalah penguasa Mesir pada masa Nabi Musa yang dikenal karena kesombongan dan penindasannya terhadap Bani Israel. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Firaun. Gelar Firaun adalah sebutan untuk penguasa Mesir kuno, bukan nama individu. Kekuasaan Firaun memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan dan agama. Kezaliman Firaun yang diceritakan dalam Al-Quran dan kisah-kisah agama dikenal karena kesombongan, kezaliman, dan penindasannya terhadap Bani Israel. Hubungan dengan Nabi Musa. Firaun pada masa Nabi Musa terkenal karena menolak ajaran Allah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhir yang tragis, Firaun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah setelah mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Firaun dalam sejarah, selain Firaun yang diceritakan dalam agama, ada banyak Firaun lain yang memerintah Mesir sepanjang sejarah, seperti Narmer-Menes, Djoser, Khufu, Hatshepsut, Thutmose III, Amenhotep III Akhenaten, Tutankhamun, Ramses II, dan Cleopatra VII. Peninggalan Firaun-Firaun ini meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, seperti piramida, kuil, dan patung-patung yang megah. Firaun, penguasa sungai Nil dan takdir yang dilanggar. Di tanah Mesir kuno yang subur oleh limpahan sungai Nil, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dikenal sebagai Kemet. Di pusatnya, di kota agung Thebes, berdiri seorang raja yang dianggap sebagai titisan dewa Firaun Ahmes. Ia memerintah dengan tangan besi dan hati batu, diyakini sebagai perwujudan hidup dari Dewa Ra, sang matahari. Firaun Ahmes adalah lelaki tinggi, berkulit gelap keemasan, matanya tajam seperti elang padang pasir. Ia memakai mahkota ganda putih Mesir Hulu dan merah Mesir Hilir, lambang kekuasaan atas dua tanah. Di balik kemegahannya, tersimpan ambisi yang lebih besar. Ia ingin menjadi abadi, tidak hanya dalam kenangan rakyatnya, tetapi hidup selamanya, menentang hukum alam. Suatu malam, Firaun bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di padang pasir luas, sendirian. Dari kejauhan datang sosok berkepala serigala Anubis, dewa kematian. "Wahai Firaun," kata Anubis dalam suara berat, "kau telah menantang ketetapan para dewa, tidak ada manusia yang bisa melampaui ajal." Tapi Firaun hanya tertawa. "Aku bukan manusia biasa, aku dewa di bumi. Aku akan membangun piramida tertinggi, memanggil para ahli sihir terbaik, dan menaklukkan maut." Anubis hanya menatap, lalu menghilang, meninggalkan jejak api di pasir. Keesokan harinya, Firaun memanggil para pendeta, tukang sihir, dan ahli bintang. Ia membangun sebuah kuil rahasia di bawah piramida yang belum selesai, tempat ia meneliti kitab kehidupan dan kematian. Kitab itu diyakini berasal dari zaman sebelum dunia diciptakan, ditulis oleh Sat, dewa pengetahuan. Di balik tembok-tembok batu, mantra dibacakan, darah ditumpahkan, dan jiwa-jiwa dikorbankan untuk menemukan eliksir kehidupan. Banyak yang hilang akal karena mengintip rahasia dewa. Tapi Firaun tak peduli, ia makin gila, makin haus kuasa. Sementara itu, rakyat Mesir mulai menderita. Pajak dinaikkan untuk membiayai pembangunan piramida agung. Petani yang kelaparan dipaksa menyerahkan hasil panennya. Sungai Nil tiba-tiba tak lagi banjir seperti biasa. Ladang kering, hewan-hewan mati. Para tetua berkata, para dewa murka. Firaun telah melampaui batas. Namun, siapa yang berani menantang sang dewa di bumi? Di sebuah desa kecil dekat sungai, lahirlah seorang bayi dari keluarga budak Ibrani. Anak ini diramalkan akan menjadi penantang kekuasaan Firaun. Para peramal istana mengetahuinya, dan Firaun pun memerintahkan pembunuhan seluruh bayi laki-laki dari bangsa Ibrani. Namun bayi itu diselamatkan. Ia diletakkan dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil, tempat takdir dan sejarah akan mempertemukannya kembali dengan istana yang sama. Bertahun-tahun berlalu, anak Ibrani itu tumbuh dan dikenal sebagai Mus. Ia diangkat anak oleh putri Firaun dan dibesarkan di istana. Tak tahu bahwa darah budak mengalir di nadinya. Suatu hari, ia melihat tentara Mesir memukul seorang budak Ibrani hingga hampir mati. Mus marah dan membunuh tentara itu, lalu melarikan diri ke gurun. Di sana,
Mus bertemu suara dari semak yang terbakar namun tak hangus. Aku adalah aku, kata suara itu. Kembalilah ke Mesir. Bebaskan umatku. Mus kembali dan menantang Firaun. Lepaskan bangsaku. Firaun tertawa. Siapa Tuhanmu sehingga aku harus tunduk? Aku adalah Tuhan di negeri ini. Lalu datanglah 10 tulah. Air Nil berubah menjadi darah. Kata membanjiri kota, nyamuk dan lalat menyiksa rakyat. Penyakit, hujan es, belalang, gelap gulita, hingga akhirnya kematian bagi anak sulung Mesir, termasuk putra Firaun sendiri. Akhirnya, Firaun menyerah. Pergilah, katanya dalam amarah dan duka. Namun hatinya yang keras tak bertahan lama. Firaun memimpin pasukan mengejar Mus dan bangsa Ibrani hingga ke Laut Merah. Di sana, keajaiban terjadi, laut terbelah dua, memberi jalan bagi Mus dan umatnya. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti, lautan kembali menutup. Mereka tenggelam dalam kemegahan mereka sendiri. Di saat terakhir hidupnya, Firaun menatap ke langit dan berbisik, "Sekarang aku percaya." Namun sudah terlambat. Piramida tetap berdiri. Nama Firaun diukir di batu, namun bukan sebagai dewa, melainkan sebagai peringatan bagi mereka yang ingin melawan takdir. Musa memimpin umatnya ke tanah yang dijanjikan, sementara di Mesir, para raja yang datang sesudahnya belajar untuk rendah hati di hadapan para dewa. Firaun telah mati, tapi kisahnya tak pernah mati. Asiyah binti Muzahim atau Asiyah adalah istri Firaun pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan dipandang menjadi salah satu perempuan mulia dalam sejarah Islam. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab dikatakan, jika Asiyah adalah seorang Bani Israel, Asiyah merupakan wanita yang beriman dan tidak menyembah Firaun. Oleh karenanya, dia adalah salah satu dari keempat wanita penghuni surga yang paling utama. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Firaun adalah sosok raja Mesir yang kejam dan angkuh. Saat menjabat jadi raja, Firaun membedakan 2 suku yang ada pada zaman itu, yakni Kipti dan Bani Israel. Suku Kipti adalah pembela raja, maka mereka memiliki kebebasan dan memiliki apapun yang dikehendaki karena mereka membela raja. Sedangkan Bani Israel, para lelaki dijadikan budak dan perempuan sebagai pemuas nafsunya. Merujuk buku Siti Asiyah karya Syukur Yanuardi, suatu hari kecantikan Asiyah dan beberapa kelebihannya sampai ke telinga Firaun. Ia tertarik untuk melamar Asiyah dan mengutus seorang menteri. Ternyata lamaran itu ditolak oleh Asiyah dan keluarganya. Mendengar lamarannya ditolak, Firaun sangat murka kemudian menyuruh tentaranya untuk menangkap kedua orang tua Asiyah dan mengancam akan membakar mereka berdua jika Asiyah tidak mau menerima lamaran Firaun. Karena tidak mau melihat orang tuanya disiksa, akhirnya Asiyah mau menerima lamaran Firaun tapi dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah Asiyah akan menghadiri acara-acara Firaun tetapi tidak tidur bersama Firaun. Firaun pun setuju dan mereka berdua akhirnya menikah. Mengutip buku Wanita-Wanita Hebat Pengukir Surga oleh Ibrahim Mahmud Abdul Radi, ketika mendengar mukjizat kenabian Nabi Musa, Asiyah langsung beriman kepada ajaran Nabi Musa dan Asiyah menjadi perempuan pertama yang beriman dan mengikuti ajarannya. Saat mengetahui istrinya beriman kepada Allah, Firaun pun menyiksa Asiyah dan memaksanya meninggalkan keyakinannya itu. Kedua tangan Asiyah diikat oleh suaminya sendiri di bawah terik matahari. Namun, siksaan dari Firaun justru kian meneguhkan keyakinannya. Tatkala Firaun dan para pengawalnya meninggalkan Asiyah sendiri di bawah terik matahari, malaikat datang memberikan naungan karena doa yang telah ia panjatkan. Yang artinya dari doa tersebut, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Firaun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang jalim." Setelah itu Firaun meminta pengawalnya untuk mengawasi Asiyah. Namun, saat para pengawal Firaun datang ke padang pasir, tempat Asiyah diikat di bawah terik matahari, mereka melihatnya tengah memandang langit. Saat itu Asiyah tengah memandang rumah yang telah dibangun untuknya di dalam surga, dan dia tetap teguh pada ucapan serta keyakinannya hingga ajal menjemputnya. Sungguh Asiyah adalah sosok wanita yang teguh memegang keyakinannya kepada Allah.
meskipun ia harus menerima siksaan dari suaminya sendiri. Dia adalah pribadi wanita tangguh dan memiliki kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian dan siksaan fisik lainnya.